Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Segala pujian, hormat, syukur dan kuasa hanya bagi Allah kami di dalam kerajaan surga. Bapa yang kekal, Bapa yang ajaib, Allah yang kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena anugerah-Mu di sepanjang kehidupan kami, hingga pada hari ini, kami boleh ada lagi sebagaimana kami ada, semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah setiap hati kami, berikan kami pengertian, untuk dapat memahami firman-Mu yang disampaikan, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berfirman-lah, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam Kitab 1 Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-9, yang berkata demikian. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, seringkali masa lalu kita menjadi beban yang berat untuk dilepaskan. Kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, dosa-dosa yang kita perbuat, atau bahkan kegagalan yang membuat kita merasa tidak layak untuk melangkah maju. Kita sering terjebak dalam rasa bersalah yang menghantui, merasa bahwa apa yang kita lakukan terlalu besar untuk diampuni Tuhan. Namun pesan kasih Tuhan begitu jelas. Dia tidak melihat masa lalumu untuk menghukum, tetapi untuk memulihkan. Tuhan adalah Allah yang penuh kasih dan pengampunan. Dia tidak seperti manusia yang sering mengingat-ingat kesalahan orang lain. Ketika kita datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur dan bertobat, Dia tidak lagi memandang dosa-dosa kita. Kasih Tuhan melampaui keterbatasan kita, dan pengampunannya lebih besar dari semua kesalahan yang pernah kita lakukan. Hal ini seharusnya menjadi sumber penghiburan dan pengharapan bagi kita. Kita sering lupa bahwa Tuhan melihat potensi kita, bukan kelemahan kita. Tuhan memandang kita sebagai anak-anak-Nya yang dikasihi, yang dipanggil untuk menjalani kehidupan yang penuh dengan harapan dan rencana yang indah. Ketika kita menyerahkan masa lalu kita kepada Tuhan, Tuhan tidak hanya menghapus dosa kita, tetapi juga mengganti rasa bersalah itu dengan damai sejahtera. Dia tidak peduli seberapa buruk masa lalu kita. Yang Dia pedulikan adalah hati kita yang rela bertobat dan mau berjalan bersama dengan Tuhan. Mungkin kita pernah mendengar bisikan-bisikan negatif dalam hati kita. Kamu tidak layak, kamu tidak akan pernah berubah, atau Tuhan sudah pasti meninggalkanmu. Semua itu adalah kebohongan yang ingin membuat kita terjebak dalam penyesalan dan putus asa. Namun firman Tuhan mengajarkan kita untuk menolak kebohongan itu dan menerima kebenaran kasih karunia Tuhan.
Tuhan tidak pernah menyerah atas hidup kita. Dia adalah Bapa yang selalu menanti kita untuk kembali kepadanya. Seperti seorang ayah yang berlari menyambut anak yang hilang. Setiap langkah kita dalam hidup ini adalah kesempatan untuk hidup dalam anugerah Tuhan. Masa lalu bukanlah akhir, tetapi awal dari cerita yang baru bersama Tuhan. Seperti tanah liat di tangan penjunan, Tuhan dapat membentuk kembali kehidupan kita menjadi sesuatu yang indah dan berharga. Kita hanya perlu percaya bahwa tangannya bekerja untuk kebaikan kita. Ketika Tuhan tidak lagi mengingat dosa-dosa kita, mengapa kita harus terus-menerus terjebak dalam rasa bersalah? Mengampuni diri sendiri adalah langkah penting untuk maju. Mungkin kita tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi kita bisa mempercayakan masa depan kita kepada Tuhan. Tuhan memanggil kita untuk melangkah maju, meninggalkan beban masa lalu, dan hidup dalam sukacita yang hanya Tuhan yang dapat berikan. Setiap dari kita memiliki cerita hidup yang unik, termasuk masa lalu yang penuh dengan pelajaran. Namun di tangan Tuhan, bahkan luka-luka terdalam kita dapat menjadi kesaksian yang menguatkan orang lain. Tuhan tidak hanya memulihkan, tetapi juga memakai masa lalu kita untuk menunjukkan kuasa kasih-Nya. Hidup bersama Tuhan adalah perjalanan tanpa batasan oleh masa lalu. Kasih-Nya selalu baru setiap pagi, memberikan kita kekuatan untuk melangkah maju. Jangan takut untuk menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Percayalah, ketika Tuhan melihatmu, Dia melihat seorang anak yang dikasihi, bukan dosa-dosamu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Tuhan tidak melihat masa lalumu untuk menghukum, tetapi untuk memulihkan. Dia memandang siapa dirimu di dalam Kristus, bukan siapa dirimu berdasarkan kesalahanmu. Serahkan masa lalu itu kepada Tuhan. Hiduplah dalam kasih karunia-Nya, dan percayalah bahwa Tuhan sedang bekerja untuk membawa sesuatu yang indah dalam hidupmu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kehidupan saudara semua dan dapat dilakukan dalam setiap kehidupan saudara-saudara. Pada hari ini sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Bapa yang kekal, Bapa yang mulia. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau tidak mengingat-ingat dosa-dosa kami, tetapi mengampuni dan memulihkan kami melalui kasih karunia-Mu. Terima kasih buat kesempatan baru yang Engkau berikan setiap hari. Kami berdoa buat umat-umat Tuhan yang masih terjebak dalam rasa bersalah. Kiranya mereka menemukan pengampunan dan pemulihan di dalam Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami. Apa yang Engkau firmankan hari ini boleh tertanam dalam hati kami, dan kuatkanlah kami untuk melakukan apa yang Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa
selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan kehidupan kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu. Hamba berdoa ya Tuhan, buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau menjamah kehidupan umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit umat-umat-Mu, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, memberkati sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, memberkati bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya, dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami ke jalan yang benar. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.